tidak akan pernah takut orang Yahudi kepada kita orang Islam selagi jemaah solat subuh belum seperti sebanyak jemaah solat Jumat. Ini kita masjid. Jumat berapa saf? Saf solat Jumat sampai mana? Kok bisa penuh? Subuh kenapa hanya 1 saf setengah ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah ta'ala aswaquha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, pengurus Masjid As-Salam, para pejuang-pejuang Biker Subuhan, Masya Allah, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah salat subuh, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi saya terkejut pas sampai. Wajah yang semalam saya tengok waktu ada acara di Azura, tiba-tiba tadi ditanya saya, ingat Ustaz, semalam kita jumpa di mana? Saya coba ingat-ingat. Tapi beliau yang beritahu, semalam kita di Azura, subuh ni jumpa lagi sini. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ni tak lama. Hanya beberapa waktu saja. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua, kesempatan hidup yang sementara di atas dunia, sebentar, sekejap saja di dunia ni, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ingin bahagia di dunia, kata ulama, kalau ingin bahagia di dunia, maka dekatkan diri kepada penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ni? Adik-adik di belakang, siapa penguasa dunia ini? Bagus. Penguasa dunia ini adalah Allah Ta'ala. Kalau ingin bahagia di dunia, dekatkan diri kepada penguasa dunia, pengendali dunia. Ada petugas bagikan kopi langsung
Sila. Biar tak mengantuk. Betul tu, sering kajian subuh ni banyak mengantuk. Okey, sogok dengan kopi. Ni apa jenis kopi? Wine? Wine coffee tu bagus. Kami ada kegiatan di masjid, kawan saya bawa kopi spesial yang harga 400,000 sekilo. Ori. Kemudian dia buat alat sendiri. Tapi cara minumnya pun ada tekniknya juga. Dia tak minum seperti minum air putih, ada teknik minumnya juga. Harus bunyi kata. Bagus. Silakan adik-adik. Masya-Allah. Kajian subuh besok bandrek. Besoknya lagi teh telur. Kan bagus begitu kan. Ini masjid-masjid, macam mana jemaah subuh mau ramai, datang solat subuh kosong saja. Tak ada apa di masjid. Kenapa orang ramai kumpul di kafe? Di kafe banyak pilihan-pilihan. Ditanya, dibuat list menu. Nak minum apa pak? Nak makan apa? Alangkah baiknya masjid sudah sampai tahap begitu. Setiap jemaah datang, Pak izin nak minum apa nanti Pak habis solat subuh berjemaah. Dulu kami di Malaysia, supaya mahasiswa rajin ke masjid, apa yang dilakukan oleh profesor di Malaysia? Ketika kami kumpul, mahasiswa kumpul di masjid, ditanya, mau makan apa kalian hari ini? Sate kajang. Nasi lemak, canai. Ditanya satu-satu, apa yang diminta mahasiswa semua disediakan. Kalau begitu caranya, kira-kira mahasiswa senang tak datang ke masjid? Pasti senang. Apalagi mahasiswa yang merantau jauh-jauh, duit tak cukup, gizi tak cukup, makanan pokoknya mie. Kan bagus. Kalau di sini tak tahulah, jauh dari kampus mungkin tak ada mahasiswa di sini. Ini yang dekat dengan sini apa? Saya pertama kali rasanya datang ke Assalam. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam perlindungan dan dijamin keselamatan oleh Allah Ta'ala. Assalam. Kalau ingin bahagia di akhirat, dekatkan diri kepada penguasa akhirat. Siapa penguasa akhirat, adik-adik? Siapa? Siapa penguasa akhirat? Allah. Kalau ingin bahagia dunia, dekatkan diri dengan penguasa dunia, pencipta dunia, pengendali dunia. Dialah Allah. Kalau ingin bahagia akhirat, selamat akhirat, dekatkan diri dengan penguasa akhirat, pengendali akhirat, raja yang mengatur seluruh urusan di akhirat. Siapa dia? Dialah Allah. Dan bersyukur kita subuh ini, kita kumpul di rumah Allah, menjadi tetamu-tetamu Allah. Man alifal masjida alifahullah. Siapa yang cinta dengan masjid, dicintai oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semua dicintai oleh Allah karena kita menjadi ahli-ahli masjid. Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, semalam saya dapat WA berapa hari yang lalu. Mana Ustaz yang WA saya? Yang mana? Oh, ini. Tapi tak pakai jaket bikar subuhan. Oh, pengurus masjid. Bang. Kemudian saya diberitahu bersedia tidak datang ke masjid Assalam kajian subuh. Saya tanya di mana? Dia beritahulah di kawasan apa nih? Ini Kampar apa Pekanbaru nih? Masih Pekanbaru? Dia kalau sebut Kampar ni macam kelas kedua lah. Dia kalau kelas pertamanya Pekanbaru. Sama lah kami tinggal di Kubang. Ditanya yang tinggal di Kubang ni kan terbagi dua. Ada yang masuk wilayah Pekanbaru, ada yang masuk Kampar. Jadi kalau yang Kampar tu agak minder dia. Kampar. Jadi kalau Pekanbaru dia agak berkelas. Orang kota ni. Baik. Kita akan masuk pada materi kajian subuh. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting untuk menghidupkan masjid, terutama di waktu subuh? Sampai ada komunitas bikir subuhan. Saking pentingnya waktu subuh, menghidupkan masjid di waktu subuh. Ini mana komandan yang pegang tongkat komandonya siapa ni? Komandannya siapa? Tak ada, pakai komandan. Ke semua jadi komandan? Allahu Akbar.
Apa sebab kita penting untuk memikirkan masjid untuk dimakmurkan, diimarahkan, diramaikan terutama di waktu subuh? Apa sebab? Apa sebab? Karena hari ini umat Islam sebagian besar sudah putus hubungan hati dengan masjid. Betul, Pak. Yang belum dapat bagi, yang belum dapat bagi, yang sudah dapat duduk. Adik, adik dah berapa gelas dapat? Tu bagi abang. Saya tak dapat tak apa. Karena kalau saya ikut minum kopi, siapa nak menyampaikan materi? Tak apa, tak apa. Duduk, duduk. Ibu tu tanya, ibu kopi, teh ke air putih? Ibu pun ngopi, subhanallah. Sama, isteri saya pun suka ngopi juga. Tak apa, okey, duduk, duduk. Masya Allah, Masya Allah. Ketua pengurus mana? Ketua pengurus mana? Ada? Ketua pengurus masjid ada? Pak RT ada? Ada? Tak ada. Masjid lain? Dia subuh masjid lain? Pak RW ada? Tak ada juga. Baik. Salah sebutlah. Tersebut kopi datang aqua. Saya bukan nyindir pengurus minta air minum. Bukan. Okay, baik. Siapa bisa jawab? Apa sebab hari ini umat Islam putus hubungan dengan masjid? Siapa bisa jawab? Bukan semua, sebagian. Cuma sebagian ni, kalau dalam pengamatan observasi saya, sebagian besar. Hampir di mana-mana masjid. Allah. Bagi kopi. Macam mana nak ceramah bagi kopi? Hampir di mana-mana masjid, persentase yang datang ke masjid itu sangat-sangat kecil, Pak. Semoga tidak terjadi di Masjid As-Salam ni. Ketua tak aminkan, diam saja. Apa yang terfikir oleh ketua? Angka yang datang ke masjid, persentasenya itu sangat kecil. Itu data lama. Saya akan kritik data itu. Kita akan cek lagi data terbaru. Baik. Izin Pak Ketua, berapa jumlah kakak Muslim? Nanti kita cek data di sini. Berapa jumlah kakak Muslim ahli qaryah Masjid As-Salam? 60 rumah. Kupon kurban berapa kupon? Karena biasanya satu kupon itu satu rumah. Berapa kupon? Macam mana pula kupon 100 tapi rumah 60? Ini tahu oleh KPU ni data DPT-nya tak betul ni. Dilebihkan sampai keluar. Subhanallah. Okey. Baik, saya ulang lagi pertanyaan. Berapa jumlah kakak yang Muslim saja? 60. Baik. Dari 60 yang Muslim, itu ada yang kosong rumah atau semua berisi? Kurangkan lagi. 60 kurang, berapa yang kosong? 130-an unit. Kemudian yang berisi 60. Yang Muslim 60. Baik, 60 itu sudah ada ahli qaryahnya, penghuninya. Okey, baik. Subuh berapa sab? Jangan hitung subuh ini banyak jemaah impor ni. Yang impor ni kita tak hitung. Yang betul-betul mukimin saja. Subuh 1,5. Ya Pak Ji? Okey. 1 sab setengah, 1 sab ujung ke ujung berapa orang? 20 tambah 10. 30. Data Ustaz salah, bukan 2,5%. Berarti ini sudah berapa persen? 30 orang datang dari 60 rumah. Berarti berapa persen? 50%. Masjid-masjid lain harus datang ke sini studi banding. Bagaimana caranya sampai 50% ahli qaryah subuh berjemaah?
Wah, senang hati ketua ni, alhamdulillah. Tapi saya ada pertanyaan lagi ketua. Satu rumah, satu laki-laki akil balik atau sudah ada anak yang besar? Ada yang tiga, ada yang empat. Oke, kalau kita buat rata-rata 2, bapak dengan anak laki-laki 2, rata-rata 1. Mungkin ada 3, ada 4, tapi kita buat rata-rata 2. 60 kali 2 berarti 120. Datang 30. 120 kurang 30. Berapa lagi? 90 orang lagi Pak Ketua. Jadi Pak Ketua jangan tengok yang 1 sub setengah tu. Tengok yang belum datang. Oh, banyak lagi belum datang ni. Supaya Pak Ketua jangan cepat merasa puas hati. Sudah ramai kita ni. Oh, belum. Sekarang bantu hitung. Ustaz, saya pun 30 bagi 120 kali 100. Dapat persennya. Coba. 30, siapa ahli matematika sini? Adik-adik di belakang yang juara matematika olimpiade. 30 bagi 120 kali 100 sama dengan mandang langit semua. Apalah yang dihitung? Berapa? 25%. Itulah datanya ketua. Berarti untuk tahap sampai Juli 2023 jemaah solat subuh di Masjid As-Salam berjumlah 25% dari total laki-laki akil balik yang ada di kawasan Masjid As-Salam. Tapi saya rasa ini sudah lumayan. Masjid-masjid lain kadang 10%, 5%. Yang diberikan subuhan berapa tadi? Mungkin ini data se-Indonesia atau se-Riau agaknya nak. Jadi kalau kita khusus, kalau ini studi kasus namanya, mungkin angkanya berbeda. Apa sebab kita perlu berfikir untuk memakmurkan masjid? 1. Hidup matinya negeri kita, hidup matinya kampung kita bergantung pada hidup matinya masjid. Hidup masjid, hidup kampung. Mati masjid, sambung. Hidup masjid, hidup kampung. Mati masjid, sambung. Mati kampung. Ekonomi hidup, pendidikan hidup, kesihatan bagus, semua bagus. Tapi kalau masjid mati, mati kampung. 1. Yang kedua, Ustaz, kalau ada salah itu Ustaz betulkan ya. Saya ada guru, penasihat spiritual saya hadir. Beliau ingin berangkat safari dakwah ke berbagai pulau, bahkan negara insya-Allah. Kami satu tim, kalau ada pembinaan untuk anak-anak. Terakhir kita di mana Ustaz? Masjid Agung An-Nur, Ramadan. Kami ada tim Spiritual Question Training, SKT. Kalau kami di kampus ada GM3, Gerakan Mahasiswa Memakmurkan Masjid. Memang kita sekarang sedang fokus kepada usaha membawa umat dari luar masjid masuk masjid. Sekarang pikir kita ke arah itu. Berbagai-bagai cara, strategi, metode kita buat supaya umat mau masuk masjid, terutama di kalangan generasi muda, pelajar mahasiswa. Yang kedua, kenapa kita penting memakmurkan masjid? Sering kita dengar orang-orang bukan Islam tidak akan pernah takut kepada umat Islam selagi jemaah solat subuh sambung belum seperti solat Jumat. Ini sudah sekian puluh tahun lalu kita dengar. Tidak akan pernah takut orang Yahudi kepada kita orang Islam selagi jemaah solat subuh belum seperti sebanyak jemaah solat Jumat. Ini kita masjid. Jumat berapa saf? Saf solat Jumat sampai mana? Kok bisa penuh? Subuh kenapa hanya 1 saf setengah ketua? Dia sop ni jangan maju. Kalau ekonomi maju, politik maju, sop tak boleh maju. Sebab kalau maju, kosong belakang. Dan penting Pak Ketua dibantu oleh Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Kita semua bergotong royong Pak. Masjid jangan serahkan kepada ketua masjid saja. Masjid ni tanggung jawab setiap orang Islam. Sudah berapa tadi? 2. Orang Yahudi, orang bukan Islam tidak akan takut kepada umat Islam selagi
Jemaah solat subuh tidak seperti solat Jumat. Pertanyaannya adalah, apa strategi usaha yang sudah kita buat supaya jemaah solat subuh seperti mana jumlah solat Jumat? Apa usaha yang sudah kita buat? Kami sudah buat, Ustaz. Ni kami ngopi subuh-subuh. Satu. Apa lagi usaha lain? Apa usaha sudah kita buat? Kalau tak ada usaha, macam mana kita mau dapat hasil? Ustaz doa, ya Allah bagilah anak, ya Allah bagilah anak, ya Allah bagilah anak-anak, ya Allah, anak soleh, anak soleha, ya Allah. Hari-hari itu je doa. Kemudian tanya, Ustaz sudah nikah belum? Belum. Usaha untuk mencari isteri sudah dibuat belum? Belum. Macam mana mau dapat anak? Nikah belum. Macam mana masjid mau penuh, usaha ke arah membawa umat masuk masjid tak dibuat. Betul tidak? Izin ketua, 60 rumah. Yang datang tadi 30. Katakanlah 30 rumah. Pak ketua ada tidak data 30 yang datang ni rumah blok berapa, nomor berapa, dan yang belum datang itu blok berapa, rumah nomor berapa? Datanya ada tidak? Ini kalau kita betul-betul profesional, Pak. Sebagaimana kita di kantor, di perusahaan. Betul. Kita ingin betul-betul profesional. Mappingnya sudah ada belum? Yang sudah datang berapa? Listkan. Siapa yang sudah datang? Di mana dia tinggal? Mana warga kita yang belum ke masjid? Di mana dia tinggal? Blok berapa, nomor berapa? Apa sebab dia tak datang? Sudah ada datanya. Itu satu dulu. Buat pendataan. Yang kedua, mulailah susun program strategi. Antara strategi yang bagus untuk dibuat, namanya DDS. Apa DDS? Door to door silaturrahim. Door to door silaturrahim. Apa itu? Datangi rumah ke rumah. Assalamualaikum. Ini bagus ya, pagi ni. Ini habis kajian subuh. Apa? Isyraq. Habis isyraq apa program Pak Ketua? Langsung balik. Tak, saya tanya. Tak ada program mana habis isyraq kita balik. Alangkah baiknya bentuk beberapa tim. Tim 1, tim 2. Misalkan ada 2-3 tim. Nanti dibantu oleh kawan-kawan kita dari Bikar Subuhan. Okey, berapa blok perumahan kita ni? Ni masjid komplek perumahan ke masjid kampung? Okey, berapa blok komplek? Berapa blok? Okey, bentuk 2 tim. Tim 1 blok 1, tim 2 blok 2. Blok 1 2 ke blok AB? Okey, blok 1 2. Satu tim 1 blok 1, tim 2 blok 2. Okey, jalan. Apa yang dibuat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok berkopiah-kopiah, pakai rompi, ada UAS, ada apa lagi tu ya? Merah putih. Ada yang NU, ada yang PDIP, hijau, merah. Tak apa, datang. Ni ada grup Ganjar, ada grup hijau, grup apa? Pak Muhaimin ni. Datang. Buka pintu tuan rumah. Masya Allah, apa kabar? Pak, Mas, Bang, Dah, Jo, Cu. Kami dari Masjid As-Salam baru balik solat subuh berjemaah. Kami bersama pengurus masjid ni dengan kawan-kawan Bikar Subuhan Kota Pekanbaru. Apa kabar abang? Sihat? Sihat. Kami datang silaturahmi untuk kita menguatkan ukhuwah Islamiyah kita di komplek ini. Kemudian sekarang kita sudah ada program bagaimana masjid kita ke arah 100% seluruh warga datang berjemaah ke masjid. Jadi kami menjemput, mengundang berbesar hati kami. Kalau abang tak sibuk, tak ada keluar kota, bolehlah sama-sama kita ke Masjid As-Salam. Kira-kira berat atau mudah menyampaikan ini ke warga? Mudah. Kan tak perlu bawa kalender, tak perlu bawa kartu nama, tak perlu bawa baju, tak ada bawa bendera parpol. Kita bukan relawan pemenangan capres cawapres, kan tidak. Kita dari mana? Dari jemaah masjid, pengurus masjid, membawa umat supaya sama-sama juga memakmurkan masjid. Pergi lagi rumah kedua. Assalamualaikum, Assalamualaikum.
keluar anaknya kelas 1 SD. Waalaikumsalam. Ayah ada? Dia masuklah ke dalam, tengok rupanya ayahnya masih tidur. Belum solat subuh. Ayah, itu dari masjid ramai datang ke rumah. Dia tanya ayah. Bagi tahu ayah tak ada. Keluar anaknya ke depan. Mana ayah? Kata ayah dalam kamar, ayah tak ada. Panggil ayah kamu tu. Ini kami pengurus masjid datang nak jumpa ayah kamu ni. Sudah berapa lama ayah kamu tinggal di sini tak pernah nampak ke masjid. Apalagi kalau nanti Pak Ketua bawa sekali dengan tim SKM. Apa SKM? Sosial kamu. Dia tukang mandikan mayat tu bawa sekali. Betul, Pak. Tujuannya apa? Pak, ini tukang mandikan mayat komplek kita, Pak. Bapak kalau tak mau ke masjid, mati Bapak besok. Tak ada yang akan mandikan jenazah Bapak. Takut juga dia. Kemudian kalau di sini ada RT, RW, kalau ada warga kita yang dapat PKH, BLT, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, macam-macam, beritahu program bantuan pemerintah akan saya bagi kepada warga, syaratnya ahli masjid. Nanti cakap ke Pak RT begitu, Pak Ketua. Cakap. Siapa yang perlu surat pengantar tanda tangan RT, stempel RT, mesti ahli masjid. Kalau tidak, saya tidak tanda tangan, saya tidak stempel. Jadi ahli masjid. Bolehkah RT buat begitu dengan warganya yang beragama Islam? Salahkah? Tak salah. Jabatan RT, kewenangan sebagai RT digunakan untuk bawa umat ke masjid. Bagi abang, badan abang kan gym ni macam aderai. Abang datang, mana anak-anak muda kumpul. Yang sok-sok jagoan itu abang datang. Abang sing-sing sikit kan. Abang tunjukkan otot abang yang besar tu. Adik, kalian jangan sok-sok hebat, sok-sok jagoan sini ya. Abang seluruh jurus, taekwondo, silat, apa lagi? Ilmu bela diri apa lagi? Semua jenis. Abang lah pelatihnya Pekanbaru. Jadi kalian jangan macam-macam, jangan sok-sok hebat. Kalau ingin hebat itu, orang yang solat subuhnya berjemaah ke masjid. Itulah orang hebat, orang kuat. Bukan macam kalian ni, sok-sok ngisap lem, chip, game online. Masjid. Itulah gunanya badan kekar abang tu, bang. Ya, bang. Semalam kami dah jumpa dah. Cuma tak sempat komunikasi. Dah hampir jam 6. Belum masuk materi lagi. Panjang betul mukadimah. Sekarang kita masuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanda orang beriman. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid, yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tanda orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat adalah mereka yang ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid. Tanda dia pedagang, dia memakmurkan pasar. Tanda ahli mekanik, dia hari-hari di bengkel. Tanda dia dokter perawat, hari-hari dia di mana? Di rumah sakit, di puskesmas. Tanda dia satu orang pendidik, dia ada di sekolah, di kampus. Apa lagi? Tanda satu orang birokrat, dia ada di kantor-kantor pemerintahan. Tanda satu orang beriman, mereka yang bolak-balik ke masjid. Hari-harinya ke masjid. Rute perjalanannya ada ke masjid. Rumah, kantor, masjid. Rumah, pasar, masjid. Rumah, kebun, masjid. Masjid masuk dalam rute perjalanan harian. Rumah, kantor, rumah. Rumah, kantor, rumah. Mana masjid? Rumah, pasar, rumah, pasar, rumah, pasar. Rumah, kebun, rumah, kebun. Kenapa tak ada rute perjalanan ke masjid? Kebiasaan hidup seseorang, begitulah keadaan mati. Rumah, kantor, rumah.
Rumah, kantor, rumah. Kalau tidak mati di rumah, mati di kantor. Kalau tak mati di kantor, mati di rumah. Karena rutinnya begitu. Kalau petani, rumah, sawah, rumah, sawah, rumah, sawah, rumah, kebun, rumah, kebun. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana, Bang? Mati di sawah, mati di kebun. Sedang mendodos, mati. Sedang nyadap karet, mati. Sedang memupuk, mati. Pedagang, rumah, toko, rumah, toko, rumah, toko. Kalau tak mati di rumah, mati di mana? Mampui di toko. Orang Kampar kata mampu itu kasar, Pak. Tapi kalau rumah, toko, masjid. Rumah, toko, masjid. Kalau tidak mati di rumah, mati di toko, ada peluang meninggal di mana? Meninggal di masjid. Tanda orang beriman, Allah Ta'ala sendiri yang beritahu. Mereka yang memakmurkan masjid. Sekarang tanya diri masing-masing. Saya ni sudah termasuk orang yang cinta dengan masjid belum? Rute saya setiap hari ada tak ke masjid? Ada yang di perusahaan. Pak Ketua di pemerintahan, di perusahaan. Swasta. Swasta. Berapa jam? Hitungan jam kerja berapa jam? 8 jam. Berapa sip? 1 sip. Saya sering ke Perawang. KPR 1 itu komplek karyawan IKPP, Indah Kiat. Indah Kiat perusahaan beroperasi berapa jam? 24 jam. Berapa sip? 3 sip. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Tak pernah mesin apa namanya? Untuk memproduk tisu, kertas dan sebagainya berhenti, berputar 24 jam. Saya jumpa dengan kawan-kawan karyawan IKPP. 8 tahun saya di Malaysia, itu kertas print untuk tugas, makalah, tesis, skripsi kami di Malaysia. Di luar kotaknya itu Indah Kiat Pulp and Paper. Kertas dari mana? Dari Perawang. Pertanyaannya, kenapa kertas dari IKPP ini sampai ke negara lain? Karena perusahaannya berputar, berproduksi 24 jam. Kenapa Islam tersebar ke seluruh dunia di zaman Nabi dan sahabat, terutama di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu? Karena Masjid Nabawi di zaman itu hidup amal 24 jam. Dari masjid dikirimkan rombongan ke seluruh dunia untuk mendakwahkan Islam. Hari ini masjid-masjid orang Islam, jangankan yang jauh-jauh, orang sebelah masjid saja tak dapat dikunjungi untuk dibawa ke masjid. Rumah sebelah masjid, atap masjid hampir bersambung, atap rumah. Dinding masjid bersebelahan dengan dinding rumah, tak sampai ke masjid. Buka pagar rumah, keluar, masuk. Masuk pagar masjid. Saking dekatnya. Tapi tak ke masjid. Allahu Akbar. Apa yang penuh? Tak apa, tak apa. Mudah-mudahan tumpah juga hidayah di sini. Hidup masjid. Boleh matikan. Mubazir. Mubazir, mubazir. Dia kadang kalau sudah mulai agak keras sikit, Pak, ada saja mengganggu, Pak. Nikmatilah. Kadang tiba-tiba ada yang bunyi di luar, mercon bunyi, supaya fokus jemaah hilang. Ini tangki penuh. Tak balik fokus lagi. Sekarang keadaan umat, Allahu Akbar, berat-berat untuk sampai ke masjid. Oke, jangan dengar suara tu. Tak apa, Bang, dah mati dah, Bang. Cemerlang juga ide abang, Bang. Saya pikir tadi entah manjat apa lah, Bang, kan nak tutup keran di atas tu. Rupanya tutup pintu. Betul juga tak bunyi. Sekarang coba kita tengok keadaan di masyarakat kita. Berapa banyak orang tinggal sebelah masjid tapi tak masuk masjid, Pak? Betul tidak? Bahkan ada gharim masjid subuh pun tak bangun.
Saya tak menyindir yang di sini ya. Pengurus azan subuh, takmir tidur dalam. La haula wala quwata illa billah. Bukan masjid sini, masjid Panam, bukan tempat kami lah. Kalau di sini saya tak tahu. Digedor-gedor pintu takmir masjid. Takmir tak bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung masih hidup dalam. Apa lagi? Tengok ketika kita kurban, sembelih kurban, berapa orang yang masuk masjid solat zuhur. Di antara sekian banyak yang gotong royong membersihkan daging kurban. Betul tidak? Di sini macam mana? Tak ada. Semua sini solat zuhur berjemaah. Di tempat kami tu Pak, solat zuhur, solatlah. Yang lain? Berdarah Ustaz. Berkeringat Ustaz. Kotor Ustaz. Terus kotor tak bisa dibersihkan ke? Bawalah baju cadangan untuk solat. Pergilah dulu ke tempat wuduk. Bersihkanlah. Masuk masjid solat zuhur. Habis solat zuhur makan siang sama-sama. Sambunglah balik. Mau ada jalan, tapi kalau tak mau banyak alasan. Apalagi Pak Ketua yang paling menyedihkan hati kita apa? Tukang kerja di masjid tapi tak masuk masjid waktu zuhur. Apa jenis tukang itu? Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Bang. Salam. Baiki apa Bang? Ini ada rehab-rehab sikit ni, pasang keramik, pasang terali. Di masjid ni tukang yang sedang kerja di masjid. Bang, ini sebentar lagi azan. Bolehlah siap-siap. Tak apalah Ustaz. Ustazlah masuk masjid. Saya nantilah. Kerja di masjid sebagai tukang masjid. Azan zuhur tak masuk masjid. Ya Allah, ya Allah. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Pengurus masjid tak datang ke masjid. Jangan tengok wajah ketua-ketua kita ke masjid. Apa awak tengok wajah ketua pula? Berapa banyak Pak Haji pengurus masjid tak datang ke masjid? Mana struktur pengurus masjid? Tengok SK pengurus masjid yang ditandatangan oleh lurah ke RW RT. Coba tengok. Ketua, wakil, sekretaris, wakil bendahara, wakil, koordinator seksi dengan anggota. Hitung total semua ada 30. 30 sudah berapa sab pula? Satu sab itu pengurus saja. Ini kalau pengurus tak ke masjid, kalau pengurus masjid tak ke masjid, kapan pengurus masjid akan memikirkan yang tak datang tu supaya ke masjid? Mereka sebagai pengurus pun tak ada di masjid. Ya Allah, ya Allah. Ini keadaan umat ni Pak Ketua. Ada yang lebih parah lagi, ada Pak RT tak ke masjid. Kapan Pak RT akan memikirkan warganya Pak supaya datang ke masjid? Dia sebagai RT saja duduk kedai main domino, main catur. Hayya 'alas solah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa arti Allahu akbar, Allahu akbar? Adik-adik di belakang, apa arti Allahu akbar, Allahu akbar? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau sudah dengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan semua. Selain daripada Allah, kecilkan. Yang Maha Besar, yang Maha Agung hanyalah Allah. Datang ke rumah Allah. Yang sedang main domino, batu domino kecil. Allah Maha Besar. Main sepeda kecil, main bola kecil, main game kecil, Android kecil. Yang Maha Besar, datang ke rumah Allah. Izin Ketua, kami pernah kedatangan tamu dari Maroko, masjid tempat saya tinggal dulu. Dari 7 yang datang, 6 ulama. Jadi kami bawa jenguk ketua pengurus masjid, waktu itu sakit Pak, almarhum Pak Haji Kombes Pol Dasman, Pak Haji Dasman, pensiunan Polda Riau. Beliau sakit. Bawa berkunjung, yang dari Maroko ini bahasa Arab. Mereka kenal dengan Ustaz Somad. Sebab Ustaz Somad dulu kuliah di sana, di Maroko. Dia ngomong bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Apa kata ulama-ulama Maroko ini kepada ketua pengurus masjid kami? Lebih kuranglah, Pak, Bapak bersyukur jadi ketua pengurus masjid. Kenapa? Besar ganjaran Allah Ta'ala berikan kepada pengurus masjid. Apalagi Bapak sebagai ketua.
Tahu Bapak apa yang Allah Ta'ala berikan? Seluruh amal orang yang datang ke masjid masuk dalam catatan pengurus masjid. Semakin ramai orang datang ke masjid, berjemaah, buat amal di masjid, maka semakin banyak pengurus masjid dapat, terutama ketua. Tapi kalau yang datang 1 orang, 2 orang, atau takmir saja yang azan, dia qomat, dia imam, dia makmum, dia rangkap semua, tak ada orang datang, yang rugi siapa? Pengurus masjid rugi, tak dapat apa-apa. Ya ketua? Maka beruntunglah ketua kalau Masjid As-Salam ini hidup, ramai. Apalagi kalau solat subuhnya seperti mana solat Jumat tadi, Masya Allah. Tengok catatan amal di akhirat, rasanya tak ada saya buat amal sebanyak ini. Ternyata amal ahli-ahli masjid yang datang masuk dalam catatan amal ketua pengurus masjid dan pengurus masjid yang lain. Masya Allah. Macam mana ketua? Dah semangat belum? Tengok masih loyo juga. Ini tak nampak lagi tanda-tanda nak bangkit sama-sama dengan jemaah lain untuk isi masjid. Ramaikan Masjid As-Salam. Kemudian kepada bapak-bapak yang lain yang sudah jadi ahli masjid, tolong jangan sampai cepat merasa puas karena sudah ke masjid. Jangan. Kita ini bukan umat Nabi Musa alaihi salam. Kita ini bukan umat Nabi Isa. Kita ini bukan umat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri umat Rasulullah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain? Kita taat. Tapi kita juga diberi tanggung jawab untuk bawa yang lain sama-sama taat. Kita ke masjid dan kita ada tanggung jawab untuk bawa yang lain supaya sama-sama ke masjid. Itulah kelebihan kita umat Rasulullah. Kita beriman, ajak orang lain beriman. Kita amal sunnah, ajak orang lain amal sunnah. Kita taat pada Allah, ajak yang lain untuk sama-sama taat pada Allah. Itulah kelebihan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat dai, bukan umat abid. Apa bedanya? Kita ini bukan umat abid, hanya sekedar jadi ahli ibadah saja. Tidak. Kita ini umat da'i. Kita ibadah, bawa orang lain juga sama-sama ibadah. Itulah kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyraq jam berapa, Ustaz? Berapa minit lagi? Ada lagi? Mana kopi sudah habis, bagi kode, passwordnya subhanallah. Jangan kuat-kuat. Sekedar dengar sampai ke sana. Subhanallah. Adik-adik, nanti kalau ada yang dengar subhanallah, adik datang. Berarti itu kodenya, gelas kopinya sudah habis. Nanti adik datang. Okay. Dia tak perlu berdiri. Kan masih ada stok lagi kan? Jadi yang mau tambah boleh. So kalau semua berdiri, nanti jadi rusuh. Jadi subhanallah, adik-adik datang. Isi balik gelas. Baik, sekarang kita sama-sama dengarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha." Sebaik-baik tempat di muka bumi yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha. Seburuk-buruk tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar-pasar. Sahabat Nabi dulu kalau ke pasar dia tak mau lama-lama. Selesai cepat dia keluar. Ayah kamu pergi mana? Pergi masjid. Bila balik? Tak tahu bila balik. Ayah kamu pergi mana? Pergi pasar. Kapan dia balik? Sebentar lagi balik. Itu anak sahabat dia tanya begitu. Kalau sahabat pergi masjid, waktunya lama. Tapi kalau pergi ke pasar, waktunya sebentar. Selesai belanja, keluar, balik. Kalau kita macam mana? Kalau kita macam mana? Mana kita lebih lama di pasar daripada di masjid? Ibu-ibu di belakang ni. Sampai letih suami nunggu di parkiran, tak keluar-keluar juga lagi isteri dari pasar. Berapa kali tawaf dia di pasar tu, keliling, dia putar. Selisih 500, selisih 1000, itu pun kadang dihitung-hitung juga oleh isteri kita, Pak. Ni ada beberapa toko, dia jual barang yang sama. Ni berapa, Bang? 20.000. 15 dapat? Tak dapat, Kak. Ini sudah harga pas, Kak, 20.000. Okey ya, tunggu ya. Dia pergi kedai sebelah.
Ditanya barang yang sama, berapa harga nih? 25.000. Kemudian dia ingat, oh iya, di sana tadi 20, berarti lebih murah sana. Dia pergi sampai 7 toko, bandingkan harga, akhirnya dia pening sendiri, yang mana yang paling murah, ulang lagi. Nah, itulah kadang buat lama mak-mak ni di pasar. Kalau dapat, tanya berapa sayur ni makcik? 2.000 seikat. Boleh saya beli 3.000? Kan tak sampai lama kita belanja kalau begitu. Okey, ambil 3 ikat, lebihkan bayar. Di mall 1 jam rasanya lama sebentar. Sebentar. Di masjid duduk dengar ceramah, zikir, baca Quran, berdoa 1 jam. Lama atau sebentar? Lama banget. Lama betul. Bawa duit 100.000 ke mall. Jumlahnya terasa sikit atau banyak? Masukkan uang 100.000 kotak impak. Rasanya? Ya Allah, banyaknya lah. Tak jadilah. Tengok uang paling kecil tak ada. Yang ada uang merah 100.000. Tak jadi impak. Masuk lagi, simpan. Inilah keadaan umat. Oh, sekarang ganti menu pula air setelah minum kopi, supaya tak sangkut, ada air putih. Bagi. Saya baru tahu ni ada masjid dia bertahap-tahap keluar konsumsinya. Ni setelah air putih apa lagi ketua? Dia ada soft drink, ada hard drink, ada menu pembuka, ada menu penutup. Insya-Allah. Kalau kami dulu di Malaysia, habis kajian subuh, isyraq di luar ada nasi lemak, ada roti canai. Yang masjid saya sebut tadi, Masjid Nurul Islam namanya, yang di Perawang, yang komplek IKPP. Habis kajian subuh, di teras sudah tersedia gulai kambing. Ya, memang beda kelas lah. Sebab memang mereka menengah ke atas dari segi ekonomi. Sudah ada bisik-bisik apa ketua ni? Saya tak menyindir apa-apa ketua, tak usah susah hati, tak apa. Kalau sekiranya besok untuk untuk sarapan pagi kalau ada kajian subuh, kalau sekiranya susah nak cari donatur di sini, nanti bagi tahu saya bantu. Di Panam kami banyak stok. Kalau perlu subsidi dari Panam, nanti kabari, insya-Allah. Atau kalau tidak, nanti dari saya sendiri juga boleh, tak ada masalah. Yang penting masjid kita hidup. Masjid kita hidup. Kemudian bagi yang menyediakan makanan ni juga, siapa yang menyediakan makanan untuk jemaah masjid, dia pun dapat pahala sebanyak orang yang makan dari apa yang dihidangkan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak jangan takut. Di kawasan Jalan Belimbing, jalan yang Tashkurun, itu masjid-masjid di sana, ibu-ibunya berlomba-lomba untuk masak. Hari ini soto Medan, besok lontong, besok pecal, terus bertukar-tukar menu. Tapi duitnya dari bapak-bapak lah yang masak, ibu-ibu. Allahu Akbar. Apa tempat yang paling Allah sukai di atas dunia ini? Masjid. Apa tempat yang Allah paling benci? Pasar. Boleh kita ke pasar? Boleh. Boleh ke pasar? Boleh. Bagi pedagang, jangan jual. Sudahlah, tadi kata ustaz ni, pasar ni tempat Allah paling benci. Saya jual sajalah aset saya di pasar. Jangan jual toko, tetap ke pasar. Tapi di pasar, bawa amalan masjid ke pasar. Apa amalan masjid di pasar? Di pasar, kita tutup aurat. Di pasar, masuk pasar baca doa. Masuk masjid, baca doa. Masuk pasar pun ada doa. Ustaz, bantu Ustaz. Apa doa masuk pasar Ustaz? Bukan masuk WC, masuk masjid, baca doa. Masuk pasar pun ada doa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi belanja ke pasar, shopping ke mall, tolong baca doa itu sebelum masuk pasar. Yang tak hafal nanti jumpa ustaz. Nanti dicatatkan atau direkam, nanti kirim ke handphone. Masuk pasar baca doa. Di pasar jangan bohong, jangan menipu. Ini pedagang-pedagang kita ni banyak yang tak jujur. Saya baru semalam beli ayam. Beli ayam 3 ekor.
2 ekor 3,9 kilo, 1 ekor lagi 1,2 kilo. 2 plastik. Yang 2 ekor yang 3,9 kilo nampaklah banyak. Yang 1,2 kilo sampai di rumah paha tak ada. Dan jumlahnya tak sampai sekilo. Karena ketika saya pesan, saya tinggal, saya pergi beli ikan. Bang, adik ambilkan ayam 2 kilo, 2 ekor yang besar, kemudian 1 yang kecil. Bayar. Kemudian saya minta supaya potong-potong, pisahkan, selesai belanja yang lain, saya datang ambil. Saya punya kebiasaan belanja begitu, Pak. Sampai di rumah kata istri komplain, abang beli ayam ni betul-betul lah, Bang. Apa yang salah? Ini tak ada paha, tak ada yang lain. Jumlahnya sedikit. Dia kata tadi beli yang sekilo lebih. Dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pedagang jujur, jangan menipu. Musim duku, banyak pedagang menipu. Duku masam pun disebut manis. Ada tak pedagang yang buah masam dia kata buah masam? Ada. Selalu pedagang buah masam pun dia akan sebut manis. Coba jujur. Tulis duku masam. Durian kurang manis, durian hambar. Sebut dia jujur. Okay. Ada yang beli? Ada. Siapa yang beli durian hambar? Orang yang gulanya tinggi, nanti dibelilah durian hambar. Dia tak boleh makan gula banyak. Duku manis. Berapa sekilo jo? 15.000. Mani tak cayo cumbolah. Beko kalau duto dan balik piti. Ambil 2 kilo sampai rumah masam semua. Jumpa lagi. Joangi cuang majo. 2 kilo tadi masam. Duit kita 30.000 dibalikkan tak? Tak. Apa kata penjual duku? Apa bau 2 kilo masam? Aden sail 300 ego masam satu. Dia balikkan duit kita? Tak. Pedagang tak jujur. Padahal kata Nabi Ustaz, pedagang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para solihin. Okay, balik kajian tentang masjid. Kata Nabi SAW, kalau ingin tahu satu orang itu beriman atau tidak, maka lihatlah dia bolak-balik ke masjid. Apabila kalian melihat satu orang bolak-balik ke masjid, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat seseorang terbiasa bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Yang tadi Allah Ta'ala beritahu tanda orang beriman memakmurkan masjid. Nabi pertegas lagi, apabila kalian melihat ada orang yang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Cek diri masing-masing, sudah ada belum ciri-ciri itu? Kalau sudah ada, syukur pada Allah, istiqomah ke masjid. Kalau belum, banyak-banyak taubat, banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Terakhir, sudah 6.20. Ini penutup, hadis penutup untuk kajian subuh kita pada pagi ini, supaya kita semakin cinta dengan masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna lil masajidi autadan. Sesungguhnya semua masjid itu mempunyai pasak. Apa pasak bahasa kita? Pasak apa? Tiang penyangga, pasak. Sesungguhnya semua masjid itu mempunyai pasak, kata Nabi SAW. Di dalam kitab ini, kitab Mutakhab hadis ini, dijelaskan pasak yang dimaksud di sini adalah orang yang suka ke masjid, sering duduk dalam majlis ilmu, beribadah di masjid, berlama-lama di masjid, seperti mana pasak tertancap dalam tanah. Jadi pasak masjid itu siapa? Orang yang cinta dengan masjid, senang berlama-lama buat amal dalam masjid. Itu disebut dengan pasak masjid. Dan setiap masjid ada pasak masjid. Orang-orang yang ahli masjid. Kemudian apa janji Nabi SAW untuk mereka, orang-orang yang ahli masjid? Pertama, al-malaikatu julasa'uhum. Para malaikat adalah teman duduk mereka. Ahli masjid ni kawannya siapa? Malaikat.
Jadi kita yang ahli masjid ni, Pak, jangan takut ke mana-mana. Ada razia, jangan takut. Kawan kita malaikat, bukan jenderal. Tapi kalau tak ada SIM, tak ada STNK, salah sendirilah. Langgar aturan, kena tilang, bayar. Orang yang ahli masjid, kata Nabi, kawan duduknya para malaikat. Yang kedua, in ghabu yaftaqidunahum, apabila tak datang ke masjid, ada uzur, ada halangan, maka para malaikat akan mencari-cari mereka. Subuh tanggal 9 di Masjid As-Salam, subuh di 9 tambah 7, 16 hari Ahad besok di masjid yang lain pula, subuh hari Senin, sampai satu pekan bertukar-tukar masjid. Tiba-tiba bikar subuhan tak datang ke masjid. Ketika kita biasa ke masjid, kemudian kita tak hadir ke masjid, siapa mencari kita? Malaikat cari. Kenapa Ustaz Saiful ni tak ada? Manalah dia ni? Dia cari-cari. Oh, dia pengantin baru, terlambat dia bangun subuh. Honeymoon dia rupanya. Dicari malaikat. Untung belum, Ustaz. Yang ketiga kata Nabi, wa in maridu aduhum, apabila mereka sakit sehingga mereka tak bisa ke masjid, para malaikat akan menjenguk mereka. Allahu Akbar. Ahli masjid kalau sakit, siapa yang jenguk? Bukan ketua masjid, bukan RT, bukan warga. Yang menjenguk mereka siapa? Malaikat datang jenguk. Pak Haji sakit, mau dijenguk malaikat? Pak Haji, Pak, sakit mau dijenguk malaikat? Kalau sakit mau dijenguk malaikat? Malaikat Israel atau malaikat Jibril? Dulu ada sahabat sakit, dijenguk oleh Nabi. Ketika Nabi sampai, kata sahabat tadi, wahai Rasulullah, sebelum Tuhan datang tadi ada yang datang jenguk saya, putih ganteng. Tanya Nabi, kamu tahu tadi yang datang itu siapa? Saya tak tahu, ya Rasulullah. Jibril alaihissalam datang jenguk kamu. Jadi kata ulama, orang-orang ahli masjid ni, orang-orang soleh ahli masjid, kalau dia sakit dijenguk malaikat. Jibril alaihissalam datang menjenguk ahli masjid yang sakit. Jadi bukan hanya datang kepada para nabi, para rasul, kata ulama. Ahli masjid sakit, Jibril alaihissalam jenguk. Cuman Pak Haji tak mau dijenguk Israel, Jibril boleh. Kalau Israel datang, takut nanti lain yang terjadi, Ustaz. Dibawa ke mana saya kalau Israel datang? Allahu Akbar. Kata Nabi yang keempat, wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Ahli masjid kalau dia punya keperluan, ada hajat, ada urusan, para malaikat akan bantu keperluan mereka, urusan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, perang Badar dulu menang. Allah Ta'ala turunkan tentara-tentara langit. Siapa? Para malaikat. Kalau ingin umat ini ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, dibantu oleh Allah, Allah kirim tentara-tentara Allah untuk bantu urusan umat Islam. Tapi syaratnya apa? Umat mesti menjadi orang-orang yang cinta dengan masjid, makmurkan masjid. Kepada ketua, susunlah program bagaimana 100% semua laki-laki akil balik berjemaah ke Masjid As-Salam. Atau kalau dia sedang di luar komplek, dia akan datang ke masjid musola yang lain. Kalau semua pengurus masjid seperti ini, semua pemuda mahasiswa di Kota Pekanbaru seperti tuan-tuan abang-abang bikar subuhan, setiap subuh pindah masjid lain, masjid lain, masjid lain. Hidup masjid-masjid di Pekanbaru di waktu subuh. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan Allah. Tentara-tentara malaikat akan turun. Tapi kalau waktu subuh pengurusnya tidur, pemudanya tidur, takmirnya tidur, semua tidur, kosong masjid waktu subuh, kira-kira apa yang turun? Azab yang akan turun. Semoga apa yang saya sampaikan, saya sendiri dapat amal, Bapak Ibu yang mendengar, sahabat-sahabat bikar subuhan akan diberi taufik untuk istiqomah, ikhlas dalam amalan kita insyaAllah. Baik, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma aslih li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masajidana Masjid As-Salam kamasjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masajidana kamasjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qaryatana kal Madinatil Munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampun dosa kami, maafkan salah kami, tutup aib kami, beri kesempatan taubat kepada kami, beri kami kesempatan untuk hijrah, untuk memperbaiki diri, beri kami kesempatan untuk menyempurnakan iman dan amal kami. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, jangan sampai malaikat maut mencabut nyawa kami sebelum kami dapat menyempurnakan iman dan amal kami. Ya Allah, ya Allah, hidupkan masjid-masjid kami, hidupkan masjid-masjid kami. Ya Allah, khususnya Masjid As-Salam. Ya Allah, ya Allah, turunkan hidayah, turunkan hidayah, turunkan hidayah. Seluruh laki-laki akil balik di kampung kami, di Kota Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, seluruhnya memakmurkan masjid, 5 waktu berjemaah ke masjid. Ya Allah, ya Allah, yang masih jauh dari agama, Engkau berilah hidayah supaya mereka mau amal agama. Yang belum solat, berilah hidayah supaya mereka mau menjaga solat. Yang masih solat fardu di rumah, berilah hidayah untuk mereka mau berjemaah ke masjid. Ya Allah, untuk yang sudah menjadi ahli masjid, berilah taufik untuk istiqomah, ikhlas sampai mati menjadi ahli-ahli masjid. Ya Allah, ya Allah, terimalah majlis kami, terimalah pertemuan kami. Siapapun yang berkhidmat di Masjid As-Salam ini, Engkau terimalah ya Allah. Siapa yang sudah berkorban harta, diri, waktu, tenaga, pikiran untuk membangun Masjid As-Salam, memakmurkan Masjid As-Salam, Engkau terimalah ya Allah. Engkau gantilah pengorbanan mereka dengan karuniamu, dengan rezeki dari khazanahmu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, turunkan keberkahan di negeri kami. Jauhkan negeri kami dari azab, dari bala, dari musibah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.